Bapak Ibu dan semua jemaat, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, yang kami kenal dan kami sembah, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dalam waktu yang singkat ini Tuhan, kami mau membaca dan menyimak firman-Mu. Tuntunlah kami ya Tuhan, supaya kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Bacaan kita pada pagi ini, Jumat 13 September 2024, yaitu yang ditulis dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 35. Demikian dikatakan, biarlah aku hidup menurut petunjuk-petunjuk perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Dalam bahasa Batak dikatakan, sai parnonohon matuau dalam balobung niaka tonakmi ai lomodo rohakku disi. Bapak Ibu dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai manusia, tentu kita sering berjumpa dengan begitu banyak macam aturan. Kalau kita datang ke sebuah tempat publik, misalnya kita datang ke stasiun, kita akan temukan sebuah tulisan yang ditulis di situ, dilarang merokok di sini. Kemudian jika kita menuju ke tempat yang lain, kita akan menemukan papan peringatan, himbauan yang mengatakan jangan buang sampah sembarangan. Nah, yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu dan semua jemaat, ketika kita melihat ada papan-papan himbauan itu yang mengatakan kepada kita supaya kita tidak melakukan suatu tindakan, apakah kita mengikuti himbauan itu atau tidak? Apakah kita mengindahkan apa yang dihimbaukan itu atau tidak? Nah, banyak kenyataan yang kita jumpai bahwasanya sekalipun sudah ada diberikan petunjuk, himbauan supaya kita tidak melakukan sesuatu, tapi toh pada kenyataannya kita tetap melakukannya. Kita lihat di tempat yang tidak semestinya, perokok menghisap rokoknya, tapi tetap dilakukan. Kita lihat sebuah tempat yang mestinya tidak boleh ada sampah, banyak di situ bertebaran, tapi banyak juga yang buang sampah di sana. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita ini sebagai manusia, sudah ada perintah pun kita akan melanggarnya. Kita lihat juga kasus hukum, begitu banyak pelanggar hukum. Padahal aturan sudah jelas mengatakan kita tidak boleh melakukan ini, tapi kenyataannya kita melakukan. Nah, dalam situasi ini jugalah firman Tuhan mau menyapa kita semua. Kita diajak supaya menjadi manusia, menjadi pengikut Tuhan yang setia kepada firman Tuhan dan yang setia pada perintah Tuhan. Saya baca sekali lagi ayat ini untuk kita semua. Biarlah aku hidup menurut petunjuk-petunjuk perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Nah, tantangan di zaman ini adalah manusia itu kadang-kadang sulit sekali diatur. Ketika ada aturan melakukan A, yang kita lakukan malah B. Begitu juga hukum Tuhan. Kita tahu hukum Tuhan
ada 10 perintah Tuhan. Coba kita cek, kita evaluasi kehidupan kita masing-masing. Apakah saya sudah sungguh-sungguh menghidupi ke-10 perintah Tuhan? Coba kita lihat satu-satu. Titah pertama mengatakan hanya Tuhan sajalah Allah. Nah, apakah kita sudah konsisten hanya kepada satu Tuhan kita menyembah? Yang kedua, jangan ada ilah-ilah lain bagimu. Apakah kita sudah sungguh-sungguh meniadakan ilah-ilah lain, berhala lain dalam hidup kita? Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Apakah kita masih suka memakai nama Tuhan dengan sembarangan? Yang keempat, kita diajak untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat. Apakah hidup kita selama ini selalu menyediakan waktu memuji Tuhan setiap minggu tanpa alasan-alasan? Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kita cek kembali sebagai anak-anak muda. Apakah kita sudah sungguh-sungguh patuh kepada ayah dan ibu kita? Yang keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Kesepuluh, jangan menginginkan kepemilikan sesamamu. Kita lihat 10 hukum Tuhan. Apakah saya sudah melakukannya? Apakah itu menjadi beban bagi kita? Semestinya tidak. Firman Tuhan pada pagi ini mau mengatakan kepada kita, biarlah aku hidup menurut petunjuk-petunjuk perintahmu, sebab aku menyukainya. Ketika kita sudah suka kepada hukum Tuhan, yakinlah bahwa hidup kita akan dibawa kepada sebuah kondisi situasi yang baik, yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Amin. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, yang kami kenal, kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Engkau telah menurunkan firman-Mu, hukum-Mu kepada kami, supaya kami senantiasa lakukan dan hidupi dalam kehidupan kami masing-masing. Bantulah kami ya Tuhan, supaya hidup kami selalu konsisten melakukan firman-Mu, sebab kami menyukainya. Kami yakin dan percaya siapapun manusia yang hidup di dalam perintah-Mu akan mendapatkan sukacita, mendapatkan damai sejahtera dalam kehidupannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.